Lu jual harga 10.000 per mangkok misalkan gitu ya. Ongkos produksi lu 8.000, berarti margin 2.000. Margin 2.000. Nah, pada saat tugasnya purchasing tuh procurement dan purchasing tuh apa? Nurunin gimana caranya di bawah 8.000. Cuman learning lessonnya adalah lu punya koneksi dan knowledge yang nggak bisa didapat oleh departemen lain. Lu bisa belajar nggak cuman dari departemen lu doang, tapi lu bisa belajar dari departemen lain, bahkan dari role yang berbeda dari perusahaan yang lain. Tuh kalau lu mau tahu bisnis di Indonesia, jadi purchasing. Podcast habis kerja. Apa posisi lu tadi apa? Procurement apa? Procurement purchasing sama. Purchasing. Oh, sama. Bukan sama ya. Dari segi scope-nya yang berbeda. Role scope-nya. Jadi kalau purchasing itu ibarat dalam lingkaran, dia diproses, tapi kalau procurement itu lebih luas lagi cakupannya sampai strategik, market analysis segala macem. Secara pangkat tinggian procurement. Bukan pangkat ya, lebih gue nggak bilang purchasing sama procurement itu pangkat yang berbeda, tapi lebih ke arah knowledge yang berbeda. Jadi kalau purchasing itu simpelnya adalah lu taunya cuma beli barang. Nah, sedangkan kalau procurement? Kalau procurement lu harus tahu, lu kalau beli barang sekarang dikasih harga 1.000 dengan kondisi market sekarang, analisisnya seperti pandangannya apa? Lebih jauh. Betul. Gitu. Pandangannya lebih jauh. Misalkan gini, contoh kayak BBM naik. Kalau orang yang taunya beli doang sebagai konsumen, itu akan bilang, wah ini pemerintah nih naikin BBM seenaknya, bla 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 bla. Nggak tahu rakyat susah segala macam. Kalau gue sebagai procurement, karena gue tahu market globalnya seperti apa, ya gue oke aja gitu. Maksudnya emang crude oilnya naik gitu. Minyak mentahnya emang naik, terus mau diapain gitu? Ya kan? Terus maksud gue, lu mau protes minyak mentahnya naik, terus abis itu negara ngutang lagi yang lebih gede gitu kan, buat nutupin gap itu gitu ya. Ya kan enggak gitu, maksud gue ya welcome aja sih sebenarnya gue mah. Jadi sebagai procurement itu nggak cuma ngelihat dari harga yang dibeli itu harus selalu murah. Tapi kita menganalisis harga itu sudah make sense atau belum. Oh, di situ. Gitu. Berarti iya dong. Berarti gini dong. Misalnya fresh graduate atau orang yang baru berkecimpung di purchasing atau procurement nih, ya nggak bisa dong dia tahu-tahu ke procurement. Dari cara pandangnya, cara kerja mereka kan udah beda. Bisa aja, soalnya procurement itu bukan ilmu rocket science, semua bisa dipelajari. Cuman balik lagi kebutuhan perusahaan. Kalau perusahaan itu butuhnya cuman sebagai purchasing role ya udah beli aja. Tapi dibedakan nggak kalau dari segi struktur kerja? Iya, struktur organisasinya, misalnya lowongan kerjanya nih. Ada lowongan kerja purchasing, ada lowongan procurement. Biasanya sekarang udah dibedain. Orangnya berbeda gitu nggak? Biasanya sekarang dibedain skill setnya. Oh gitu. Skill setnya dibedain. Correct me ya kalau misalkan mungkin ada yang sebagai procurement atau purchasing juga. Biasanya kalau memang yang procurement itu punya salary lebih besar daripada purchasing. Nah, iya, berarti bener dong. Dia secara kasta lebih tinggi dong procurement. Kasta iyalah. Iya sih ya. jadinya. Bisa dibilang kayak gitu, tapi purchasing lebih ke arah banyak urusin operasional kayak PO segala macam. Kalau procurement lebih ke arah strategic thinking sih. Gitu aja. Itu kalau dari perusahaan dia kalau dari posisi purchasing atau procurement, kalau dari KPI-nya nih gitu loh. Cost saving. Ini ya? Cost saving itu penghematan. Oh gitu. Jadi kita ada benchmark yang namanya, yang simpelnya gini, pada saat lu beli, lu jualan bakso, lu jual harga 10.000 per mangkok misalkan gitu ya. Ongkos produksi lu 8.000, ya kan? Berarti margin 2.000. Nah, pada saat tugasnya purchasing tuh procurement dan purchasing tuh apa? Nurunin gimana caranya di bawah 8.000. Jadi memperlebar margin. Jadi tadinya harga modalnya 8.000 bisa ditekan ke 7.000. Gitu. Kalau seandainya gue pas jadi purchasing malah naik gitu.
Nah itu lo harus provide alasan yang jelas. Oh gitu. Dan biasanya kalau yang tapi di maksudnya di toleransi lah, kalau misalnya nggak mungkin lah, maksudnya kita bisa dengan konsisten. Iya itu nggak mungkin. Nggak mungkin kan? Di dunia ini nggak ada yang bisa kayak gitu, nggak ada gitu ya. Nggak ada. Jadi semuanya memang pasti akan naik, tapi kita bisa mendelay kenaikannya, menunda kenaikannya, atau memperkecil resiko kenaikannya. Wah itu susah juga itu, berarti emang susah. Itu skillnya dapat dari mana begitu? Negosiasi. Dan juga lu punya data yang clear, market itu seperti apa sekarang bergeraknya. Iya. Kalau misalkan gini, lu dibilang Pak, kita nggak bisa ngasih bapak harga ayam sekarang gitu ya. Ini cerita udah mau deket-deket Lebaran, Hamin 2 bulan. Misalkan Hamin 2 bulan ya. Harga sapi, daging sapi udah tiba-tiba di pasar bilang naik gitu kan. Pak kita mau naik Pak harga sapi gitu, harga daging sapi karena mau masuk Lebaran. Kita sebagai purchasing bilangnya alternatif satu adalah Pak jangan naikin dulu karena belum masuk festif. Festifnya atau festif itu kayak apa ya, hari-hari besar. Jadi musim Lebaran harga naik. Nah itu masuknya kalau dalam bahasa korporat itu festif. Oh lo lepas kan belum masuk situ Pak gitu. Iya Pak ini kan belum masuk Lebaran gitu kan. Itu bisa satu. Kedua ya udah Pak kita stock up deh. Kita stock up. Stock up gimana maksudnya? Di stok kita ngambil banyak terus kita stok dibikin freezer, dimasukin di frozen. Bayar dulu dong. Iya kita bayar dulu. Oh gitu. Tapi kan kita bayar sekarang harga 70.000. Pada saat nanti harganya naik kita nggak akan beli lagi. Oh ngakalinnya gitu. Iya, tapi kan dia udah bilang harga naik duluan. Kan tapi sebenarnya belum kejadian di market. Cuman dia nakut-nakutin kita. Oh. Itu lu harus tahu kapan orang itu nakut-nakutin. Iya. Kapan? Jadi kadang-kadang gini, ada trik marketing itu lu ditakut-takutin biar cepet beli. Apa sih istilahnya tuh kalau dalam jualan itu? Apa scarcity bukan scarcity, apa sih? Ya kalau fear of missing out lah. Iya, fear of missing out mah ini ikut-ikutan. Iya. Ya gitulah, ya gitu. Ya semacam itulah, dibikin kayak barang seakan-akan akan naik gitu. Padahal belum naik. Dia cuma bikin isu-isu dulu, ngebuild isu akan naik. Pada saat orang udah percaya, berbondong-bondong dia beli, akhirnya beneran kejadian naik gitu. Itu kan yang namanya kayak pom-pom lah kalau dunia saham gitu ya. Jadi orang dinaikin dulu isu-isunya biar sahamnya naik, habis itu ya kalau orang yang belinya udah reserve dari awal dia bisa jual lagi lebih untung kan. Sebenarnya konsep bisnis negosiasi itu nggak jauh-jauh beda. Jadi either lu tahu this is the right time to buy atau lu nge-hold, nggak beli dulu. Jadi lu bisa nggak beli dulu, ya lu bikin stok yang banyak. Jadi pada saat harga itu naik lu masih ada di bawah karena lu masih punya stok yang banyak kan. Iya. Dan itu juga supplier juga melakukan hal yang sama sebenarnya. Nah, berarti itu soft skill yang tidak diajarkan di sekolah sih. Jadi apa gunanya teknik industri itu? Teknik industri gue berguna pada saat gue menganalisis cost produksi. Emang ada di teknik industri? Iya. Jadi industri itu kita menganalisis cost-nya, misalkan gini. Ya kita tahu nih kalau lu disuruh bilang packaging kopi inilah gitu ya. Iya. Ini ongkos produksinya X. Ya, yang satu nawarin Y. Kita sebagai teknik industri karena tahu proses produksi, tahu yang X itu kenapa bisa lebih murah, yang Y kenapa bisa lebih mahal. Jadi kita diajarin, kita diajarin nih, ini cost produksinya karena dia memakai teknologi seperti ini, karena di lainnya itu terlalu banyak operator, karena dia sistemnya stock up, bahan bakunya nggak dikelola dengan baik gitu ya. Banyak lah yang bisa dianalisis. Berarti ya masuk juga lah ya dengan jurusan lo yang kemana itu nggak useless amat gitu. Nggak useless. Tapi kalau dari yang lebih tepatnya itu jurusan apa sih? Kalau jurusan itu? Gak ada sih, gak ada jurusan yang khusus purchasing mah. Lalu pas nyari lowongan kerja gitu, dia requirement apa? Semua jurusan.
Semua jurusan gitu aja. Fresh graduate welcome gitu. Iya, semua jurusan. Iya. Karena pada akhirnya ya learning by doing ya. Iya gak sih? Semua itu seperti itu. Lah iyalah. Learning Lu by berapa doing. lama lu sampai jadi ahli? Maksudnya lu sampai tahu nih. Enggak ahli-ahli banget ya. Ya maksudnya kan udah megang lah maksudnya. Ya yang tadi lu bilang pertama kali masuk lu stres sampai lu nggak stres gitu. Sampai sekarang masih stres sama Mama. Kalau marketnya lagi bergerak naik kita stres, Pak. Oh gitu ya? Iya, kalau kayak misalkan perang Ukraine gitu ya. Perang Ukraine dikira orang kalau yang Indonesia mah orang yang nggak ini mah biasa-biasa aja. Kita yang main komoditi, Pak. Buset. Berarti gak ada istilahnya oh saya udah ahli procurement proses itu nggak ada ya? Nggak ada. Karena every time changing ya. Every time changing. Situasinya berbeda. Kita dihadapkan dengan situasi yang selalu berbeda. Sama kayak pelaut. Mau sehebat apapun lu nakoda, laut pasti beda. Laut pasti beda, iya. Cuaca nggak ada pernah tahu. Cuaca nggak ada yang tahu. Iya betul. Lu mau nakoda lu Iya, Jin B juga nggak bisa. Kayak gitu ya. Iya, saya Yonko gitu Pak. Saya gitu. Yonko nggak bisa, tetap aja naik ke Wano Kuni nggak bisa kan, Nggak bisa, jatuh iya. juga deh. Jadi memang nggak ada di dunia ini yang dibilang full expert, itu nggak ada. Jadi dalam dunia bisnis sebagai procurement learning lessonnya adalah lu punya koneksi dan knowledge yang nggak bisa didapat oleh departemen lain. Lu bisa belajar nggak cuman dari departemen lu doang, tapi lu bisa belajar dari departemen lain, bahkan dari role yang berbeda dari perusahaan yang lain. Jadi purchasing itu kalau lu mau tahu bisnis di Indonesia, jadi purchasing. Berapa perusahaan selama ini? Kudu loncat gue. Nggak, Gua- kayaknya gue ini perusahaan- udah nggak hitung jari bagaimana? Enggak, anjir masih ada, Iya. masih di bawah 10 jari. Total berapa loncat tuh? Sekarang 6 lah. 8 tahun 6. Pertama farmasi, bidang farmasi udah tuh 2 kali. Habis itu ke FMCG, FMCG apaan? fast moving consumer good. Farmasi, Itu kayak consumer good itu kayak personal care, kayak barang-barang rumah tangga lah. Yang kayak obat nyamuk kayak gitu-gitu. situ juga. Ya, terus barang-barang konsumsi kayak minuman, beverage gitu-gitu. Terus sabun. Terus yang sekarang di saus, kecap gitu ya. Iya. Itu dari kalau kira-kira range salary-nya di bidang itu kan udah banyak lah nih ininya nih. Kira-kira udah tahu. Range salary-nya itu kira dari berapa sampai berapa sih? Range salary Iya, all in semuanya gitu. beda-beda ya tiap perusahaan. Tapi maksud gua Rata-ratanya nih. gue nggak bisa itu bilang rata-rata karena gue nggak pernah kepo sama gaji orang nih. Ke satu, Ya, kedua. tapi kan udah banyak perusahaan nih kan. Iya, nggak gini. Ini gue main jawaban aman aja ya, main jawaban aman. Lu bisa cari itu ada namanya market report, range salary guide. Misalkan 2023, 2022 itu masih valid. Di situ ketahuan tuh range salary di FMCG berapa, range salary di otomotif berapa. Berdasarkan jabatannya juga ada. Oh, lain bidang lain salary. Lain. Oh gitu. Dan itu ada market reportnya. Itu free kok di Google. Hah. Cari dari Persol Kelly ada, terus dari satu lagi aku depan gue lupa. Ada satu lagi tuh. Iya. Itu ada range salary-nya. Itu lebih itu salah satu tips untuk lu negosiasi gaji di posisi tertentu. Oke, menurut lo aja deh. Yang lu tahu. Yang gua tahu, terendah berapa, tertinggi berapa? tertinggi bisa sampai 60 juta untuk jabatan Sampai? Head purchasing. head of procurement, Head of procurement gitu. Sampai ke terendahnya posisi staffnya nih, kroco. Ya gua aja starting dari 3 juta. Iya, segitu ya, UMR ya. Iya. betul. Jadi memang beda-beda. Cuman satu hal yang ini melekat banget di banyak orang gitu ya di luar purchasing adalah gue nggak tahu purchasing itu dibilang banyak apa namanya berhubungan sama supplier, jadi lahan basah. Oh iya bener lah. Nah, cuman dalam dunia korporatnya sekarang itu udah dibikin namanya compliance anti bribery. Anti bribery apa sih? Anti korupsi. Oke. Gitu, jadi udah dibikin kayak gitu. Nah, yang begitu udah di apa sudah
digalakan di banyak perusahaan gitu. Jadi kurang lebih. Ya, tapi biasanya peraturan mah ya ada aja gitu. Peraturan mah ada aja. Iya, tapi bisa aja menjebol-jebol juga kan. Iya, nggak menutup kemungkinan ya. Oh, berarti Anda di lahan basah saat ini. Oh tidak. Gitu. Mohon maaf, saya punya prinsip ya. Oh, gitu. Saya punya prinsip. Iya. Nggak ada yang kayak gitu-gitu. Terus sekarang lu di apanya nih? Lu di head procurement apa? Masih di manager. Di manager. Oh, berarti atasnya lagi masih ada. Masih ada head of procurement. Level 1 gitu ya, head of procurement level 2 ada. Sampai ke director procurement global juga ada. Oh, panjang juga ya berarti strukturnya ya. Panjang strukturnya, tergantung perusahaan beda-beda. Iya sih. Tergantung perusahaan beda-beda. Jadi nggak bisa dibilang semua perusahaan itu sama. Tergantung kebutuhan. Podcast Habis Kerja.